Ya, Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, mudik atau pulang ke kampung halaman sudah jadi tradisi masyarakat Indonesia setiap kali libur Lebaran tiba. Nah, pada akhir pekan ini, para pemudik diperkirakan sudah mulai bergerak menuju kampung halaman untuk berlebaran. Kemacetan, faktor cuaca tak bisa diprediksi dan segala kerepotan selalu jadi isu utama saat perjalanan mudik. Tak hanya butuh ketahanan fisik di jalan, pemudik juga perlu strategi agar mudik tahun ini berjalan asyik tanpa perlu dibuat panik. Ya, sesuai dengan prediksi saudara, para pemudik sudah mulai bergerak bahkan sejak Kamis malam. Seperti yang terlihat di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku. Bisa dilihat para pemudik sudah memadati pelabuhan. Ribuan pemudik ini merupakan penumpang tujuan Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta menggunakan KM Ngapulu. Jumlah pemudik di Pelabuhan Yosudarso diperkirakan akan semakin meningkat pada Minggu 7 April. Dan Jumat siang saudara, ratusan pemudik juga sudah terpantau mulai berdatangan di Pelabuhan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Para pemudik berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, hingga Bontang. Sebagian dari penumpang ini mudik pulang kampung dengan membawa sepeda motor maupun mobil menuju kampung halaman. Sejumlah warga mengaku memilih mudik lebih cepat karena takut kehabisan tiket pada saat puncak arus mudik nantinya. Selain itu, cuaca saat ini juga dirasa cukup bagus hingga pelayaran melalui Selat Makassar. Dan saudara, pada momen Lebaran tahun ini diprediksi sebanyak 71,7% penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Nah, ini artinya jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dari jumlah pemudik tahun lalu. Lebaran kali ini 193 juta orang akan melakukan perjalanan mudik dengan 28,4 juta diantaranya adalah penduduk Jabodetabek. Melihat peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini, para pemudik mesti waspada beberapa tanggal yang diprediksi sebagai puncak arus mudik agar tidak horor di jalan. Kementerian Perhubungan memperkirakan lonjakan jumlah pemudik tahun ini mulai terlihat pada tanggal 6 April. Dan untuk puncak arus mudik, Kemenhub memprediksi akan terjadi di tanggal 8 dan 9 April. Jadi bagi Anda yang belum mudik, waspadai tanggal-tanggal ini saudara. Kalau tidak mau horor di jalan. Salah satu antisipasi agar tidak terjadi kepadatan pemudik di ruas tol adalah pemberlakuan buka tutup rest area. Seperti yang dilakukan Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat pada Jumat pagi, yang melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Hal ini dilakukan karena antrean masuk mengular keluar ke jalur tol hingga menimbulkan kemacetan cukup panjang. Saat penutupan ini, para pemudik akan diarahkan menggunakan rest area berikutnya di wilayah tol Cipali kilometer 87. Apabila ada pemudik yang mengalami situasi mendesak, pemudik bisa keluar dari gerbang tol terdekat seperti gerbang tol Cikampek Lama. Selain sistem buka tutup rest area untuk menekan potensi kepadatan pemudik, Korlantas Polri juga menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di ruas tol Trans Jawa yang berlaku situasional saudara. Nah, untuk rekayasa sistem satu arah atau one way sebenarnya dijadwalkan mulai hari ini pukul 2 siang tadi di kilometer 72 sampai kilometer 414. Namun karena arus lalu lintas masih terkendali, maka sistem one way hari ini tidak diberlakukan. Namun bisa jadi sistem ini akan berlaku pada besok sampai 9 April jika situasi lalu lintas mengalami kepadatan. Begitu juga dengan sistem kontraflow saudara, juga akan diberlakukan situasional dari 6 sampai tanggal 11 April mendatang. Rekayasa kontraflow ini akan berlaku di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 36 sampai kilometer 72. Sementara untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap, penerapannya juga berlaku situasional mulai besok sampai tanggal 9 April. Nah, ganjil genap ini akan berlaku dari tol Jakarta Cikampek di kilometer 0 sampai kilometer 141. Dan perlu digarisbawahi, rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional atau diberlakukan ketika kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas tol. Ya saudara, bicara mengenai mudik, bukan hanya ruas tol saja yang padat.
Sejumlah jalur alternatif juga mulai dipadati oleh pemudik motor. Seperti pada Jumat sore tadi, 5 hari jelang Lebaran, pemudik motor yang melintas di jalur arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat mulai meningkat. Meski berbarengan dengan warga yang pulang kantor, para pemudik sudah terlihat dari barang bawaan di motor mereka. Pemudik motor melakukan mudik karena sudah libur bekerja. Mudik menggunakan motor dinilai dapat menghemat biaya dibandingkan dengan kendaraan umum. Ya, kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini di Kalimalang, Bekasi yang dijadikan jalur baru para pemudik motor. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, hari ini adalah hari terakhir karyawan bekerja. Bagaimana situasi terkini di Kalimalang? Sudah terpantau mulai terlihat pemudik motor melintas. Apakah jumlahnya memang terlalu makin ramai gitu? Karena kalau saya lihat di layar itu arus lalu lintas cukup padat. Jona, silakan. Pak Edo, saya berada di perbatasan Jakarta-Bekasi, Jalan Raya Kalimalang, atau mungkin masyarakat mengenalnya sebagai Simpang Arta. Kepadatan sudah terasa, saya kurang lebih berdiri 2 jam dan melihat sudah ada peningkatan khususnya roda 2 yang akan keluar dari Jakarta. Nah, terkait dengan kepadatan ini, tadi betul sekali seperti dikatakan di paket pengantar, hari ini hari terakhir bekerja, dan juga 5 hari menjelang hari raya. Jadi masyarakat akhirnya memutuskan malam ini sudah berangkat untuk pulang ke kampung halaman. Apalagi kalau kita lihat dari para pemudik, saya melihat dari plat motornya banyak juga yang platnya dari Jakarta, seperti plat L Surabaya, Semarang, bahkan ada juga plat di Bandung. Jadi memang malam ini juga dipilih sebagai salah satu opsi bagi masyarakat untuk bisa pulang kampung. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali kantor yang sudah melakukan cuti bersama, besok sudah Sabtu. Jadi opsi Sabtu Minggu yang tentu saja hari libur ini dipakai sebagai hari untuk berkendara atau untuk hari untuk keluar kota. Jadi kepadatan sudah sangat terasa, dan untuk pantauan yang kami rasakan mulai dari tadi arah masuk Kalimalang bahkan sampai ke titik saya ini memang banyak sekali kendaraan roda 2 yang saja memenuhi jalan Kalimalang. Apakah ini akan semakin ramai di malam hari? Tampaknya iya, dikarenakan tadi saya sempat berdiskusi atau berbincang dengan petugas Dishub yang sudah memantau atau mungkin selalu mengecek di posko ini dan mengatakan bahwa semakin malam nanti akan semakin ramai. Dan salah satu indikasinya adalah kami melihat di roda 2 yang melintas ini akan ditunjukkan oleh juru kamera saya Raden dan Jasono, banyak sekali kendaraan roda 2 yang sebenarnya membawa seperti barang-barang yang ditaruh di kursi belakang ataupun di depan jok. Jadi ini sebenarnya seperti sebuah contoh bahwa inilah pemudik yang akan pulang kampungan. Apakah membawa seperti koper ataupun membawa seperti kardus. Jadi ini mungkin sebagai bekal untuk bisa pulang kampung halaman. Sebenarnya tidak hanya roda 2, kami juga memantau seperti roda 4 yang membawa barangnya di atas atap begitu ya. Jadi ini seperti pulang kampung gitu. Dan ini memang Jalan Raya Kalimalang ini sebenarnya adalah jalan tradisional, jalan untuk keluar dari Jakarta, apakah mungkin ke arah Jawa Barat seperti ke arah Purwakarta ataupun mungkin ke arah Cikampek. Jadi adalah jalan yang memang sebenarnya sudah secara umum sudah dikenal, dan ini adalah jalan yang selalu dipakai khususnya untuk kendaraan roda 2 dikarenakan roda 2 tidak bisa masuk tol. Apakah nanti akan besok Sabtu Minggu akan tetap padat? Tadi saya juga berbincang kepada petugas, baik petugas kepolisian ataupun Dishub, Sabtu Minggu ini akan tetap padat khususnya yang ada di Kalimalang, dikarenakan Kalimalang merupakan salah satu akses khususnya bagi roda 2 atau mungkin masyarakat yang memilih roda 2 untuk bisa pulang ke kampung halaman atau mudik. Oke. Oke, Jona, seperti yang Anda sebutkan, dan memang di layar kaca terlihat jumlah pemudik tampak banyak sekali, terutama pemotor begitu. Tapi mungkin bisa ada elaborasi, Jona, sebenarnya kepadatan datangnya para pemudik motor ini sejak kapan tepatnya? Lalu kemudian mungkin prediksi ya puncak mudik di sana itu kapan? Terutama ini kalau kita lihat pemudik roda 2 mayoritas, begitu saya lihat di belakang Anda. Silakan. Jadi untuk kepadatan, tadi saya sempat berbincang pada petugas, sudah terasa mulai Kamis malam atau kemarin. Itu sudah mulai ada peningkatan eskalasi roda 2 yang keluar dari Jakarta. Sekarang sudah hari Jumat, semakin terasa. Jadi untuk kendaraan roda 2 ya terlihat akan pulang kampung atau kampung halaman. Dan kalau ditanya kapan hari puncak atau prediksi, kemungkinan antara hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi malam ini volumenya terasa sekali. Arus kendaraan roda 2 yang akan keluar dari arah Jakarta ke Bekasi ini dan akan terus menuju ke arah Purwakarta. Dan harus Sabtu pagi, Sabtu siang ataupun Sabtu malam ini tentu saja akan semakin terasa, dan mungkin ini akan mendekati hari puncak seperti yang sudah diprediksi oleh pihak kepolisian bahwa untuk hari puncak ini kemungkinan bisa hari Minggu ataupun hari Senin. Jadi kerasa sekali roda 2 yang akan keluar
yang ada di Kalimalang ini, dan ini merupakan salah satu dari sekian akses roda 2 yang akan keluar. Untuk malamnya terasa begitu padat, namun untuk puncak kurang lebih mungkin antara Sabtu pagi ataupun Sabtu malam untuk kendaraan yang keluar dari Jakarta melewati Jalan Raya Kalimalang ini. Oke. Puncak arus mudik diperkirakan hari Sabtu, artinya jalanan akan padat karena sudah diperkirakan, artinya harusnya ya segala persiapan untuk mengurai ataupun mengantisipasi kemacetan sudah dilakukan. Terima kasih Jona Hamonangan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas meski Anda tidak libur, tetap happy di sana ya. Dan saudara, kepadatan kendaraan terjadi juga di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Kepadatan sudah terjadi sejak Jumat pagi hingga malam hari. Kepadatan di Pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan truk. Tercatat lebih dari 75.000 orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera via Pelabuhan Merak. PT SDP memprediksi puncak mudik terjadi pada 6 April besok. Dan pantauan pemudik sepeda motor di Pelabuhan PT Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan roda 2 yang melintas terpantau meningkat pada 5 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2024. Dan karena hari ini hari terakhir kerja wilayah kawasan pabrik Tangerang, peningkatan pemudik masih belum terlalu signifikan bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Diprediksi lonjakan akan terjadi malam ini hingga 70% atau sekitar 5.000 kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Sumatera melalui pelabuhan barang milik perusahaan BUMN. Selama arus mudik dan arus balik saat Lebaran, saudara, sejumlah ruas tol fungsional dibuka. Salah satunya Jalan Tol Solo Yogyakarta, ruas Boyolali hingga ruas selatan resmi dibuka secara fungsional. Nah, dibukanya Jalan Tol Fungsional Solo Yogyakarta sepanjang 22 km diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik Lebaran. Nah, serta dapat memangkas waktu jarak tempuh. Prasarana yang menunjang lebih cepat untuk proses di Jogja, karena biasanya kita keluar Boyolali, kita lihat alternatif jalur kecil, dan ini kita ada fasilitas, pemerintah memberikan fasilitas kepada kita, semoga ini lancar. Lebih cepat berarti Pak? Lebih cepat. Ya, perbaikan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi yang longsor mulai dilakukan hari ini. Senin depan, saudara, pemudik bisa melalui satu jalur tol. Sejumlah alat berat sudah diturunkan untuk mengevakuasi material longsor. Perbaikan pun ditargetkan bisa digunakan secara fungsional di hari Senin satu arah di jalur B. Sementara perbaikan permanen ditargetkan selama 3 bulan. Ya, mudik sudah di depan mata. Bagi Anda yang akan mudik, jangan lupa persiapan fisik dan juga kesehatan Anda. Berhati-hati di jalan dan selalu waspada. Istirahat jika memang sudah lelah, saudara. Tidak perlu memaksakan diri untuk cepat sampai tujuan. Karena yang penting dari mudik ini adalah sampai tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga dalam suasana menyenangkan. Saudara, usai jeda ada informasi uang 70 juta lebih hilang di dalam mobil saat ditinggal ke minimarket. Korban syok tak menyangka uangnya hilang padahal cuma ditinggal sebentar. Informasi selengkapnya, berita utama segera kembali.